Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Di era pandemi ini kita harus sering-sering cuci tangan, menggunakan masker. Dan ingat, kalau kita sedang di luar rumah harus jaga jarak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jangan lupa melakukan presensi pada Google Form yang telah linknya Ibu unggah di WhatsApp Group. Juga jangan lupa mengunduh materi ataupun membaca materi yang telah Ibu kirimnya linknya di WhatsApp Group juga. Anak-anak, pada pembelajaran subtema 2 yang lalu, kita telah mempelajari hewan di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran subtema 3 ini, kita akan mempelajari tumbuhan di sekitar kita. Apa manfaat mempelajari tumbuhan di sekitar kita? Manfaat kita dalam mempelajari tumbuhan di sekitar yaitu kita dapat memanfaatkan tumbuhan untuk kegiatan ataupun untuk kebutuhan kita sehari-hari. Misalkan saja kita menanam tanaman hias untuk mempercantik rumah kita. Kemudian kita menanam sayuran di sekitar rumah kita untuk memenuhi kebutuhan makanan kita. Apakah tadi pagi berolahraga pagi? Iya, semoga ada yang olahraga pagi ya hari ini. Nah, mari kita mengamati teks tentang olahraga pagi yang telah Ibu paparkan ini. Nah, teks A itu merupakan teks olahraga pagi dan teks B juga merupakan teks olahraga pagi. Keduanya menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, apakah ada perbedaan dari teks A dan teks B? Dicermati terlebih dahulu ya. Iya, tepat, ternyata ada perbedaan antara teks A dan teks B, yaitu yang pertama, kedua teks tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada huruf kapital dan tanda baca titik. Kemudian, teks yang paling tepat yaitu adalah teks A. Mari kita simak. Pada teks B, perhatikan kata minggu. Kata minggu, huruf M harusnya dituliskan dengan huruf besar. Kemudian setelah kata cerah harusnya ada tanda titik. Perhatikan kata Lani. Lani merupakan nama orang, sehingga huruf awalnya harus berawal dengan huruf kapital. Nah, seperti itu contohnya. Anak-anak semuanya, penggunaan huruf kapital itu yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Nah, awal kalimat contohnya seperti apa? Saya berangkat ke sekolah, berarti huruf S pada kata saya harus ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya huruf kapital digunakan pada awal nama hari. Awal kata nama hari, misalnya hari Minggu, M-nya jadi harus ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya huruf kapital digunakan pada awal nama orang. Misalnya kakak saya bernama Dina. Jadi huruf D pada kata Dina harus ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya huruf kapital digunakan pada awal nama daerah. Misal, ibu pergi ke Bandung. Kata Bandung, huruf B-nya harus ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya, penggunaan tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini digunakan pada setiap akhir kalimat. Contohnya, ibu menanak nasi, titik. Nah, kalau itu akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, anak-anak semuanya jangan sampai lupa mengerjakan LKPD. Jadi, pada LKPD ini, anak-anak harus menandai mana huruf yang tidak sesuai dengan penulisan huruf kapital. Juga harus menuliskan kalimat tegak bersambung sesuai dengan teks. Lani sedang merawat tanamannya dengan memberi pupuk. Kemudian sebelum memberi pupuk, Lani harus menimbang pupuk terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit saat digunakan. Lani ingin menimbang sebanyak 5 ons. Kira-kira timbangan apa ya yang dapat digunakan Lani untuk menimbang 5 ons?
Mari kita simak. Nah, ini merupakan macam-macam timbangan yang ada di sekitar kita. Ada timbangan mekanik dengan satuan kilogram, kemudian ada timbangan kue dengan satuan gram, dan timbangan bebek dengan satuan kilogram dan ons. Tadi kan Lani ingin menimbang dengan satuan ons, berarti Lani dapat menimbang dengan timbangan bebek. Nah, anak-anak ayo diperhatikan, pada timbangan bebek ini terdapat batu timbangan. Nah, pada batu timbangan ini memiliki ukuran masing-masing. Ada 5 ons, kemudian 1 ons, 2,5 ons, dan 1 kilogram. Selanjutnya, mari memperhatikan kegiatan Bu Guru menimbang berikut ini. Mari melakukan kegiatan menimbang kilogram dan ons. Kita akan menimbang 1 ons paku, yaitu kita menggunakan 1 ons batu timbangan, kemudian memasukkan paku pada tempat yang telah disediakan. Kita mengurangi dan menambah paku hingga setara. Selanjutnya kita akan menimbang 5 ons tepung. Kita menggunakan batu timbangan yang 5 ons. Kemudian buat hingga setara. Diulangi sekali lagi dengan 5 ons tepung juga hingga seimbang. Selanjutnya kita akan menimbang 1 kilogram tepung. Nah, kita menggunakan tepung yang sudah kita timbang tadi. 5 ons dengan 5 ons sama dengan 1 kilogram. Setelah mengamati video menimbang berat benda yang telah Ibu lakukan tadi, nah anak-anak sekalian, kita mengetahui bahwa 1 kilogram yang telah ditimbang tadi itu sama dengan 5 ons tepung ditambah 5 ons tepung. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Anak-anak silahkan melakukan percobaan menimbang benda yang ada di sekitar menggunakan timbangan yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian jangan lupa diisikan pada LKPD yang telah disediakan. Lani melihat tanamannya sangat subur setelah diberi pupuk dengan komposisi yang tepat. Bunga-bunga bermekaran sangat indah. Lani terinspirasi untuk membuat suatu karya berbentuk bunga seperti tanamannya. Nah, kira-kira karya apa ya yang akan dibuat Lani? Mari kita menyimak. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan karya dari plastisin. Nah, karya imajinatif dari plastisin ini kira-kira berapa dimensi ya? Mari kita memperhatikan. Ternyata karya tersebut merupakan karya 3 dimensi dengan ciri-ciri yaitu memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Kemudian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas. Kemudian terdapat titik, garis, dan bidang. Bagaimana caranya membuat karya imajinatif 3 dimensi? Jangan khawatir, cara membuat karya imajinatif 3 dimensi sangatlah mudah. Yang pertama yaitu anak-anak semua harus membuat desain ataupun pola yang akan dibentuk. Contohnya, Ibu akan membuat karya imajinatif 3 dimensi menggunakan plastisin, yaitu berbentuk bunga mawar. Setelah membuat desain, Ibu membuat karya tersebut. Seperti ini caranya. Kita harus menyiapkan plastisin sesuai dengan kebutuhan. Kemudian membagi-bagi plastisin menjadi bagian-bagian yang akan kita buat. Setelah itu membentuk plastisin sesuai dengan bagian-bagian tersebut. Misalnya, ketika akan membuat bunga, yang harus dilakukan yaitu membuat bagian tangkai, membuat bagian kelopak, dan membuat bagian daun. Setelah semuanya tersiapkan, kemudian menggabungkan semua menjadi satu sesuai dengan desain yang telah kita buat. Dan hasil karya 3 dimensi pun telah jadi. Anak-anak semuanya silahkan membuat karya imajinatif 3 dimensi dari plastisin.
Hal-hal yang kita pelajari hari ini, yang pertama, penggunaan huruf kapital yaitu pada awal kalimat, pada awal kata nama orang, dan awal kata nama daerah. Selanjutnya yang kedua, penggunaan tanda baca titik yaitu di akhir kalimat. Ketiga, menimbang berat benda dengan satuan kilogram dan ons. Nah, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kemudian yang kelima, ciri-ciri benda 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi kemudian dapat dilihat dari segala sudut pandang. 6. Cara membuat karya 3 dimensi. Anak-anak semuanya jangan sampai tertinggal mengerjakan kuis yang ada di Quizizz yang telah Ibu sediakan. Linknya sudah tertera di WhatsApp grup ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran hari ini dan tetap semangat dalam belajar, jangan sampai putus asa. Ingat jaga kesehatan dan selalu beribadah. Wassalamualaikum